Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat Jutubiahku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke segmen Ulak dan Ulik. Terbongkar penyebab kegagalan timnas U23 di final Piala di final Piala AFF di mana punggawa timnas telah dipercundangi Vietnam di sini. Hal ini berlanjut ketika timnas U23 juga dipercundangi timnas di Southeast Asia, di mana asuhan pelatih Vandenberg, ya seperti nama benteng di mana itu di luar Jawa yang ketika Vandenberg atau apa itu ya istilah bentengnya ini menuai kritik karena hanya menghadapi Laos yang notabene peringkat dunianya sangat jauh dari Indonesia, walaupun mereka juga menjadi salah satu kandidat tim dengan preferensi terbaik ya di Asia Tenggara saat ini, dan tim yang perkembangannya sangat bagus di Asia Tenggara pada saat ini. Terlepas dari hal itu, ada komenan dari pelatih timnas U23 Korea Selatan, siapa namanya ini ya. Ini terkejut dengan penampilan Laos yang berhasil mengimbangi timnas Indonesia. Begini pernyataan pelatih Korea Selatan U23 yang mengaku terkejut usai timnas Indonesia U23 ditahan imbang Laos di laga antara timnas Indonesia U23 melawan Laos. U23 dalam babak kualifikasi Piala Asia. U23 tahun 2026 berakhir dengan hasil 0-0. Hasil imbang itu jelas mengecewakan bagi publik Indonesia yang berharap skuad Garuda Muda mampu menang besar atas lawan yang di atas kertas jauh di bawah level mereka. Namun, ini patut dicatat bahwa laga kali ini adalah kualifikasi Piala Asia. Jadi kalau tidak lolos, maka otomatis timnas tidak akan berlaga di final Piala Asia U23. Maka melawan Macau dan Korsel menjadi asa dan harga mati bagi timnas kita agar berlaga di level yang lebih tinggi, yakni Piala Asia. Selanjutnya adalah ya ketika melawan Thailand di semifinal. Nah, kita beruntung dan menang. Ini pendapat para ahli. Nah, salah satunya Bung Binder ya. Ini kalau kita lihat analisa Bung Binder ini patut menjadi referensi kita semua, pengamat bola yang harus menjadi salah satu referensi sepak bola tanah air, termasuk kita di channel Ulak dan Ulik ini. Kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23, saya tambahin, yang akan diselenggarakan di Arab Saudi pada bulan Januari tahun depan antara Indonesia versus Laos yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara Indonesia berada di peringkat nomor 2, klasmen grup J di bawah Korea Selatan yang di pertandingan sebelumnya atau kemarin sore berhasil meraih kemenangan yang meyakinkan atas tim paling lemah di grup ini, yaitu Macau dengan skor 5-0. Tentu kita semua berharap sebelumnya online lebih hemat, nikmati diskon hosting hingga 70%. Sponsor dulu kita ya, iklan dulu kawan-kawan. Kanan pertahanan dari Laos, dia shooting seperti mau memberikan crossing, bisa di save oleh. Jadi bukan berarti Laos itu mutlak hebat
akan tetapi timnas kita juga belum sepenuhnya hebat. Terbukti kata Bung Binder ini, timnas Laos beberapa kali di-shoot oleh striker kita, akan tetapi nge-shootnya itu seperti bernafsu ya. Sebenarnya ketika Hoki mau shoot atau Arhan mau shoot, itu bisa diumpan di sebelah kirinya berdiri pemain timnas lain, timnas Indonesia yang lain di situ, di apa namanya, di tengah, di bagian lapangan tengah, bukan lapangan tengah, di bagian depan gawang, mulut gawang pas ya, saking pasnya namanya pis. Nah, ini seharusnya bisa dilesakan oleh penggawa timnas. Arhan juga gitu, ketika mau shoot sebenarnya harus lihat space. Seperti kita masih tahu ketika era Evan Dimas DKK, penggawa timnas ini mau nge-shoot, dia lihat space dulu ketika di GBK hujan deras tuh, di tahun nggak enak, tahun berapa itu. Nah, tapi si Evan berhasil melasakan gol ke gawang Korsel, akhirnya kedudukan 3-2 atau 2-0 dulu ya. Sehingga timnas Indonesia untuk pertama kalinya U19 masuk di Piala Asia U20 di masanya. Namun karena lagi-lagi ya, kawan-kawan politik di Indonesia itu sangat kentara sekali. Maka timnas itu kecapean, kelelahan ketika berlaga di laga final karena ada roadshow Nusantara sekaligus trial, katanya training center. Jadi dari Sabang sampai Merauke jelas capek lah, ya. Maka ketika berlaga di laga final seperti kehabisan bensin di nafsu kita. Ini jangan sampai terulang. Bola adalah bola, politik adalah politik. Dua hal yang berbeda. Walaupun kadang politik juga dibutuhkan di dalam sepak bola, namun jangan dipolitisir. Nah, ini antara politik dan politisir ini dua hal yang juga yang berbeda. Akhirnya kita tahu sampai sekarang sepak bola kita mau naik, enggak, kemarin coach Sintayong juga diganti padahal udah dikit lagi masuk Piala Dunia. Ya, kita nggak tahu apa yang menjadi rahasia dapur dari stakeholder kita. Kawan-kawan semua yang berbahagia, ini menjadi catatan kita bersama bahwa timnas U23 tidak boleh putus asa. Kita masih tahu ya, masih ingat di mana ketika laga Argentina melawan Arab Saudi Argentina dikalahkan oleh Arab Saudi di Piala Dunia tahun kemarin. Terus mereka juga ditahan imbang oleh tim selanjutnya, namun Argentina berhasil menjadi juara. Intinya mentality. Jadi mental itu nomor satu. Jadi kalau sudah punya mental, ya separuh juara lah. Ya, kalau di agama Islam itu asyhadatu minal iman. Jadi keberanian itu sebagian dari iman. Kalau sudah beriman, yakin, maka akan lancar itu kegiatan yang akan kita lalui bersama. Ya, jangan sampai putus arang. Coach Van der Berg dan kawan-kawan walaupun dibully habis-habisan, terutama si Hoki, yang kadang hoki kadang juga dibully jadinya nggak hoki, terus Hoki mencorong, Hoki yang caraka terus mencorong ya kawan, sobat Hoki, karena kita semuanya stand on the back of you. Dan bravo olahraga Indonesia, salam sepak bola gibol, gila bola. Bye.